Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dari kelas AUDA yang bernomor NIM 2111171003. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep model pembelajaran sentra. Nah, konsep model pembelajaran sentra itu ada berbagai macam, yaitu yang salah satunya yaitu sentra bahan alam. Nah, saya di sini akan menjelaskan konsep pembelajaran sentra berbasis alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran sentra terlebih dahulu. Jadi, pembelajaran sentra adalah pusat sumber belajar yang merupakan suatu wahana yang sengaja dirancang dalam menstimulus berbagai aspek untuk meningkatkan kreativitas dan agar anak bereksplor secara bebas. Jadi, melalui pembelajaran sentra ini, anak lebih belajar secara aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran sentra yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak yang biasa disebut dengan BCCT. Nah, jadi di sini setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengertian sentra berbahan alam. Nah, jadi sentra bahan alam menurut Mukhtar Latif yaitu sentra yang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mendukung sensorik motorik, self control dan sains. Jadi anak itu lebih di dalam sentra bahan alam ini anak itu lebih dikembangkan dalam aspek sensorik motorik dan aspek seni, terus sains dan lain sebagainya. Jadi sedangkan menurut Suyadi dan Dahlia, sentra bahan alam yaitu bermaksud memberikan kesempatan kepada anak agar anak itu bereksplorasi dengan berbagai bahan yang di alam, contohnya batu, air, tanah liat, dan lain sebagainya. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah mencampur warna, memancing, meronce, terus menempel biji-bijian, dan lain sebagainya. Nah, terus kekreatifan pada anak usia dini untuk membebaskan mereka bereksplorasi pada apa saja yang dilakukan anak saat melakukan kegiatan sentra alam tersebut. Nah, jadi di sentra bahan alam ini anak bisa bereksplorasi secara bebas, tetapi kita sebagai orang tua atau guru kita harus mengawasi anak dalam melakukan sentra pembelajaran alam ini tersebut. Jadi di dalam pembelajaran sentra bahan alam itu anak bisa bereksplorasi secara bebas. Contohnya saat menggunakan tanah liat, anak bisa membuat vas bunga, membuat guci, membuat kendi dan lain sebagainya. Jadi di situ anak sensorik motoriknya itu berkembang dengan baik. Nah, terus dan memberi kesempatan anak agar mendapatkan pengalaman sensorik motorik yang kaya. Jadi yang sudah saya contohkan tadi, anak dapat membuat berbagai macam bentuk dari tanah liat. Terus anak usia dini sejak masa paling awal kehidupannya itu mereka itu sudah meneliti. Jadi anak usia dini itu sejak dia lahir dia sudah meneliti. Contohnya bayi yang menggenggam jari ibunya itu sesungguhnya ia sedang belajar. Ini kayak misalnya ini bahannya ini bentuknya atau rasanya itu padat atau lembut atau gimana. Jadi anak yang baru lahir kayak bayi itu menggenggam jari ibunya itu kayak mengenal bentuk apa yang digenggamnya itu tadi. Nah, kulit tangannya yang halus, terus merekam apa yang dia pegang itu tadi. Terus anak usia dini itu selalu ingin tahu, terus meneliti dan membutuhkan pengalaman yang konkret. Sentra bahan alam memfasilitasinya melalui bermacam-macam kegiatan main. Anak-anak mengerti ada konsekuensi pada saat melakukan kegiatan bermain tersebut bila terlalu asyik dan tidak dapat mengontrol diri saat bermain. Jadi anak usia dini itu dapat mengetahui, oh kalau misalnya saya bermain terlalu asyik, saya harus menerima konsekuensi saat bermain itu tadi. Kayak misalnya asik bermain tanah liat itu akan kotor, bajunya kotor, tangannya kotor, nanti ada nanti capek dalam
jarinya begitu. Terus dalam sentra bahan alam ada harmoni pengembangan otot-otot dasar kehidupan anak usia dini yang tidak boleh dilewatkan selama periode usia Golden Age. Nah, usia Golden Age itu berkembangnya suatu pertumbuhan atau perkembangan anak. Sebab pembangunan otot-otot dasar kehidupan itu pada hakikatnya adalah membangun struktur otak yang 80%-nya selesai pada periode usia dini. Jadi di Golden Age itu dari umur 3 sampai 6 tahun. Nah, di situ otak anak itu bekerja secara baik. Jadi anak dapat mengingat, anak dapat mencontoh dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan bermain seperti yang anak lakukan bisa saja diulang pada usia berapa saja, tapi tidak pernah ada kesempatan kedua untuk membangun struktur otak. Jadi kayak misalnya membuat guci dari tanah liat itu anak itu bisa mengulang membuat guci itu tadi untuk beberapa tahun ke depan, tetapi anak tidak bisa membangun atau membentuk struktur otak yang lebih bagus lagi. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai wali murid jangan terlalu mengekang anak untuk bermain dengan alamnya. Boleh kita mengawasi tetapi jangan terlalu mengekang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.